Ini kita coba berakselerasi. Wow. Ini mobilnya enak sekali. Halo Sobat Indi, ketemu lagi di channel Indi Driver. Dan kali ini saya akan membuat review berkendara sebuah mobil city car yang menurut saya ini adalah city car terbaik di Indonesia, yang kelasnya di bawah 1500 cc. Ini dia, ada Daihatsu New Sirion. Sebelumnya saya pernah bikin reviewnya tentang eksterior, interior, mesin, dan fitur-fiturnya. Nah, kali ini saya akan melakukan review atau test drive terhadap mobil yang secara model oke, secara kualitas oke, secara fitur juga oke. Seperti apa mobil ini? Kita langsung aja ya. Kita jalan aja, kita coba seperti apa rasa berkendara New Sirion ini. Setirnya cukup mungil, nyaman digenggam, dan apa ya, nggak terlalu berat nih setirnya, ya pas lah. Impresi pertama yang saya rasakan dari performa mobil ini adalah ini mobil yang cukup menyenangkan ya, karena emang secara spesifikasi ini powernya cukup besar, 95 horsepower dan torsi 119 Nm. Artinya itu besar, bahkan lebih besar dibandingkan dengan misalkan dengan Honda New Brio misalkan. Ini lebih besar sekitar 5 horsepower. Dan tarikan bawahnya itu cukup enteng. Ini saya injek dikit ya. Nah, yang lebih menyenangkan lagi adalah walaupun ini menggunakan CVT ya, tapi CVT-nya itu cukup responsif. Nah, ini tadi lewat polisi tidur, bukan polisi tidur, semacam speed bump. Suspensinya terasa cukup keras, tapi kerasnya itu masih bisa apa ya, bisa ditolerir, jadi nggak terlalu keras banget. Dan justru kerasnya itu membuat mobil ini jadi lebih kaku, lebih nyaman diajak bermanuver. Ini kita coba berakselerasi. Wow. Ini mobilnya enak sekali buat ditarik itu. Responnya itu cukup bagus. Jujur saya ini agak apa ya, agak kaget karena CVT-nya CVT yang oke. Kalau dibandingkan dengan CVT-nya beberapa mobil gitu ya, ini jauh di atasnya. Responnya lebih bagus. Jadi kalau secara umum untuk performa itu, ini tarikan bawahnya enteng, tarikan menengahnya enteng, putaran atasnya itu juga oke. Konsumsi BBM seperti apa? Konsumsi BBM mobil ini cukup irit, bahkan sangat irit, nggak kalah dari mobil LCGC. Dalam kota dengan kecepatan sekitar 20-40 km per jam itu bisa dapat di angka 14 hingga 15 km per liternya. Kalau di jalan yang lancar, di jalan tol, keluar kota, itu lebih oke lagi. Angkanya di atas 20, bisa tembus 21, 22, bahkan kalau kaki Anda S3 bisa di atas itu. Namun ada beberapa hal yang menurut saya kurang ya. Salah satunya adalah kekedapan dari kabinnya. Ini suara dari luar itu kurang tereduksi dengan baik, termasuk suara gesekan ban dengan aspal. Suara mesin itu samar-samar. Tapi itu kalau misalkan Anda terganggu dengan suara-suara seperti itu, Anda bisa meningkatkannya, dikasih peredam, itu jadi lebih kedap lagi. Artinya ini masalah yang masih ada solusinya. Satu lagi,
Urusan visibility sebenarnya ke depan tuh oke ya, tapi kacanya memang agak kecil, dan satu lagi pandangan ke samping di spionnya itu agak kecil, tapi emang karena mobil ini ukuran kecil jadi spionnya kecil ya. Tapi yang saya bilang tadi, ini setirnya ini pas ya beratnya itu, nggak terlalu enteng dan nggak terlalu berat, apalagi kalau kita mau agak ngebut ya, jadi mobil lebih apa ya, lebih pede lah mengendarainya. Dan handlingnya juga oke. Di mobil ini ada beberapa mode ya, drive mode sebenarnya. Bisa ini yang di D, bisa juga di S atau Sport. Kalau di S itu artinya settingan dari mesinnya atau ECU-nya itu berubah, jadi lebih agresif, putarannya lebih tinggi, jadi lebih menyenangkan untuk diajak bersenang-senang. Kita pindah ke S ya. Nah, settingannya berubah, putaran mesinnya lebih tinggi dan lebih responsif. Ini dibelokkan agak ngebut, oke, handlingnya oke. Gejala limbonya itu sangat minim. Ini benar-benar mobil yang menyenangkan ya. Ini kalau dibandingkan gitu ya dengan para kompetitornya, ini terasa jauh lebih bagus, handlingnya jauh lebih oke, performanya jauh lebih oke, pokoknya lebih menyenangkan deh. Cuman saya heran kenapa ya mobil ini kurang laku di Indonesia ya. Oh ya, satu lagi, di sini ada fitur yang nggak banyak ya di mobil-mobil Indonesia. Ada beberapa tapi nggak banyak. Bahkan kalau di kelas mobil LCGC atau ya di mobil city car yang non LCGC, mungkin ini satu-satunya. Di sini ada fitur ion, jadi AC-nya itu lebih apa ya? Ada fitur yang lebih membuat udara lebih bagus, lebih berkualitas. Ini fitur yang oke. Dan kalau kita perhatikan di sini ya, ini di dashboard ini, di bagian depan ini layoutnya itu driver oriented. Jadi ini agak menyerong ke sisi driver. Jadi pengoperasiannya lebih mudah dan semuanya itu lebih mudah dijangkau oleh driver. Jadi nggak terlalu mengganggu konsentrasi ketika berkendara. Radius putar juga nggak terlalu lebar. Kok saya jadi keranjingan ya? Ini beneran loh, ini enak banget buat bersenang-senang tuh. Tuh, jalan memutar aja, jalan di atas 100 itu masih oke. Wow, ini oke sekali. Oh ya, ini adalah mobil test drive dari Astra Daihatsu Radio Dalam, dan ini di samping saya sudah ada Mas Mardi, teman saya, sales di Astra Daihatsu Radio Dalam. Nah, kita akan ngobrol soal mobil ini. Mas, ini ya, harganya berapa? Ini harga untuk Sirion 13 RCVT 2023 ya. Harganya 238.50.000. Wow, nggak sampai 250, tidak semahal beberapa rivalnya. Ya. Itu ada diskon? Ada diskon pastinya. Berapa diskonnya, Mas? Jadi kita ini untuk Sirion itu kan ada 2 varian ya. Ya. Ada 13 XCVT itu dengan harga 228.850. Kemudian yang 1,3 RCVT dengan harga 238.50.000. Ya. Untuk NIK 2023 itu diskonnya 15 juta. 15 juta. Untuk semua tipe itu? Untuk semua tipe. Oke. Kalau misalkan mau ambil gitu ya, DP minimalnya berapa sih? Sama cicilannya berapa? Kalau DP minimal itu kan mulai DP itu 15% ya. 15% itu kalau kita bicara kurang lebih angka-angka sekitar hampir 30 ya. Hampir 30 juta ya? Dengan cicilan sekitar 4 juta.
4 jutaan. Itu berapa tahun, Mas? Untuk 5 tahun. Kalau promo, Mas, ada nggak promo lain, Mas, yang menarik? Promo ada, jadi promonya kita banyak promo nih. Yang pertama itu kita ada promo untuk teman-teman yang mungkin mau belinya cash atau tetapi uangnya belum cukup gitu. Kita ada fasilitas smart cash ya. Smart cash. Itu gimana smart cash itu? Jadi itu bunganya tanpa bunga. Oke. Bunga 0% untuk 1 tahun dengan DP minimalnya itu 50% sebelum dipotong diskon. Kalau bonus-bonus? Bonus-bonus kita selalu ada. Kita ada program dari kaca film, kemudian anti karat dan lain-lain. Ditambah lagi ada cashback Astra Pay. Astra Pay. Cashback Astra Pay dengan nilai itu ya sekitar 500 sampai 1 juta. Oke. Terus kita ada program juga tuker tambah untuk segala merek. Trade in. Nanti ada cashbacknya juga. Oh, ada cashback. Berapa cashbacknya? Ya, cashbacknya kurang lebih sekitar 500 sampai 1 juta juga. Lumayan lah ya. Tipenya, iya. Walaupun nggak terlalu besar, tapi lumayan lah, ada tambahan. Ya, anggap aja itu semacam nambahin diskon. Nah, terus kalau misalkan nih ada yang mau test drive, karena gini, Sirion ini mobil yang oke, secara model oke, fitur oke, kualitas oke, dan ternyata tadi performanya itu juga sangat oke. Nah, nggak banyak yang tahu. Kalau ada yang mau test drive, gimana caranya? Bisa? Oke. Ya, untuk teman-teman yang mau lihat unit ya, bisa mampir ke Daihatsu cabang Radio Dalam. Oke. Atau kalau seandainya teman-teman pengen nyoba mobil tetapi tidak bisa ke showroom gitu, atau mau lihat mobil tapi tidak bisa ke showroom, kita bisa yang berkunjung nih ke tempat teman-teman semua, di mana lokasinya nanti di Sherlock. Kita akan bawakan test drive-nya. Jadi mobil diantar ya ke rumah atau ke kantor ya? Jemput bola lah ya? Jemput bola. Wah, ini oke sekali. Atau kita janjian di mana gitu. Yang pasti masih wilayah Jabodetabek. Masih oke. Pembelian hanya Jabodetabek? Pembelian kita melayani seluruh nasional. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Oke. Jadi misalnya teman-teman itu KTP-nya di daerah, terus domisili daerah itu bisa. Oke. Atau apalagi ya, kalau KTP daerah tapi tinggal di Jabodetabek itu sangat bisa. Iya. Terus kalau yang tertarik, Mas, kontak Mas Mardi berapa nomornya? Nah, ini sebenarnya sih kita sebelum ini ada program nih. Oh, oke, ada program lagi. Kita ada namanya, mungkin teman-teman pengen cari yang harga banting lah gitu ya. Harga banting. Kita masih punya nih kabar baik buat teman-teman yang lagi cari mobil, tapi ini harus cepet-cepetan ya, duluan. Ya. Kita masih ada beberapa unit yang NIK 2022 ya. Oke. Dengan harga yang lebih rendah, dengan diskon yang jauh lebih tinggi. Oh gitu? Iya. Boleh diinfo nggak harganya? Kalau harganya berapa? itu yang tipe X 227 600 untuk Jakarta ya. Beda 10 juta. Nah, kemudian tipe R-nya 236 800. Nah, itu diskonnya sampai angka 33 juta. 33 juta? 33 juta. Wow. Ini menarik loh. Tapi terbatas, Mas, nggak banyak. Unitnya terbatas. Untuk warnanya silakan teman-teman cek. Nah, karena kan dinamis ya. Ya. Pergerakan unit itu dinamis ya. Kita yang cepet yang dapat gitu. Otomatis dengan harganya lebih murah, kemudian DP-nya otomatis lebih murah, otomatis angsurannya juga lebih murah. Tinggal nanti hitung-hitungan aja, bisa di custom mau DP berapa atau angsuran berapa, di chat aja. Iya. Pokoknya kita kasih hitungan yang terbaik. Berapa nomornya? Untuk urusan Daihatsu, khususnya Sirion dan semua mobil merek Daihatsu, hubungin saya dengan Sumardi. Saya bekerja di bagian pemasaran di Astra Daihatsu Radio Dalam. Nomor saya di 0815 101 04464. Nah, itu dia sobat ini nomornya. Kalau Anda berminat mau test drive, mau nanya-nanya, silakan. Mas Mardi ini sales yang sangat oke,
sangat profesional dan sangat kooperatif. Oke Mas Mardi, terima kasih, termasuk pinjaman mobilnya. Saya jadi bisa merasakan seperti apa mobil ini, ternyata emang oke banget. Oke, terima kasih sama-sama. Ini sebenarnya reviewnya udah selesai ya, tapi apa ya, saya kok masih seneng ya di mobil ini. Tuh, wow, Mas, sorry Mas, mobilnya tak buat seneng-seneng ya Mas ya. Ini beneran, ini sangat menyenangkan. Kalau Anda suka dengan kecepatan, suka bermain-main dengan mobil, untuk city car ini yang paling oke. Pokoknya nggak ada lawan deh. Mau dipakai ngebut, mau dipakai manuver, itu oke. Dan kalaupun dipakai misalkan keperluan di seputaran tempat tinggal ya, di kota-kota, itu juga sangat oke. Bahkan menurut saya ini killer lah pokoknya dah. Dan saya rasa mobil ini harusnya ya menjadi city car terlaris di Indonesia. Kenapa? Yaitu tadi, modelnya oke, fiturnya berlimpah, materialnya juga bagus, build quality-nya itu oke, performanya oke. Jadi ya jujur saya heran kenapa ya mobil ini nggak banyak dibeli di Indonesia. Sobat Indi, jujur saja, saya sebenarnya masih pengen bersenang-senang ya. Rasanya berat banget tinggal di mobil ini. Tapi ya karena di mobil test drive mungkin harus dipakai sama yang lain. Jadi saya rasa demikian saja review kali ini, vlog kali ini. Tapi satu hal dulu, bagi Anda yang belum subscribe, ayo subscribe agar channel Indi Driver ini semakin berkembang, menghasilkan konten yang lebih berkualitas, lebih informatif, dan tetap independen. Dan jika ada masukan, ada komentar, ada kritikan juga boleh. Silahkan tulis di kolom komentar. Dan begitu saja. Terima kasih, sampai ketemu di vlog selanjutnya.